Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibba aynama kuntum fattaqullaha mastata'tum wa ashirun nas bihusnil muasyarah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah dimanapun teman-teman berada saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita umur panjang, terus kesehatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Alhamdulillah di kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan insyaallah, bukan hanya buat setiap manusia, maksudnya seorang, akan tapi seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, berkahi apa yang saat ini sedang dia jalani proses untuk menjadi lebih baik lagi. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelumnya menginformasikan bahwa 2 pekan yang lalu kita libur ya, karena ada beberapa hal kenapa libur. Di antaranya adalah kurang sehatnya saya di pekan lalu, lebih tepatnya. Alhamdulillah saat ini telah diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kepulihan kembali, dan semoga teman-teman juga demikian saat ini yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan perjalanan untuk melakukan safar, semoga Allah sampaikan dengan selamat, dan apa yang kita munajatkan dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan rutinitas belajar kita, lebih tepatnya setiap malam Selasa di hari Senin malam ya, yaitu kajian tahsin, yang dimana saat ini kita sudah sampai pembahasan daripada pembagian mat asli ya. Jadi teman-teman sekalian, sekedar prolog pada materi-materi sebelumnya bahwa pembelajaran kita seputar mat ini ya, yang dimana mat ketika kita tinjau dari keadaan ya, atau kejadiannya, keadaannya dalam suatu kalimat gitu ya, maka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada mat asli ya, yang disebut juga mat tabi'i, dan yang kedua adalah mat far'i. Yang dimana 2 mat ini adalah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam bait syairnya, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wasammi awalan tabi'iyan wahu. Dan mat ada asli dan juga far'i. Ini ditinjau dari apanya? Dari keadaannya ya, yaitu ada mat asli dan juga mat far'i. Yang dimana definisi dari mat asli ini adalah terjadi karena tidak adanya sebab mat, yaitu hamzah ataupun sukun. Sukunnya bisa karena sukun asli ataupun sukun arid ya, sukun pengganti. Sedangkan mat far'i terjadi karena adanya sebab ya, sebab sukun dan juga sebab hamzah. Nah, untuk penjelasan daripada mat asli ya, kita memiliki beberapa mat yang mirip seperti dengan mat asli gitu ya. Ada 3 mat ya, yaitu mat yang pertama adalah mat iwad ya, litanwin, yang kedua adalah mat tamkin, dan yang ketiga adalah mat silah qasirah atau mat silah sughra. Nah, untuk mat iwad kita sudah jelaskan, dan juga mat tamkin pada kajian-kajian kita sebelumnya,
seputar pembahasan mat tersebut. Untuk teman-teman yang belum mendengarkan materi kita, dan alhamdulillah kita jelaskan secara gamblang, bisa ditonton pada rekaman video yang diupload di YouTube, mungkin daripada LDK Al-Futuwah. Jadi teman-teman sekalian, kita saat ini akan masuk pembahasan mat silah sugro, yaitu bagian ketiga daripada mat asli. Ya, mat terjadi karena tidak adanya sebab hamzah ataupun sebab sukun. Baik. Untuk penjelasannya teman-teman sekalian, boleh dipindah slide-nya, akhi. Nah, ini dia pembagian mat, ya, ditinjau dari keadaannya, ada mat far'i dan juga mat tabi'i atau mat asli. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya sekedar ringkasan dari pembahasan kita sebelumnya dan apa yang akan kita bahas ya di mat qasirah ini atau mat silah. Yaitu mat asli ditinjau dari keadaannya. Di sini ada 3 mat, ada iwad, ada tamkin, dan ada silah qasirah atau silah sugro. Mat iwad sebagaimana contohnya dobhan menjadi dobha, qadhan menjadi qadha, subhan menjadi subha, kayak gitu. Jadi nggak ada hamzah setelahnya ataupun sebelumnya, dan juga tidak ada huruf yang disukunkan. Dilihat pada contohnya. Nah, itu namanya mat iwad, dan ini banyak kita dapati ya di surah terutama juz 30. Ini banyak sekali ya, diawali dari pembelajaran di surah Al-Adiyat, dan nanti banyak sekali diulang di surah Abasa, di surah An-Nazi'at, di surah An-Naba, kayak gitu. Banyak kita dapati contoh-contohnya ya mat iwad ini. Jadi kalau ada fathah tanwin dibacanya ya hanya fathah saja kayak gitu, dengan dipanjangkan sebagaimana mat asli, yaitu 2 harokat gitu ya, tanpa ditekan di ujungnya ya. Dobha nggak boleh, dobha nggak boleh, tapi dobha, jadi dialirkan sebagaimana makhrajnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari atau dikenal dengan Ibnu Al-Jazari. Beliau mengatakan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi, yang artinya adalah makhraj di rongga, kayak gitu, di rongga tenggorokan atau rongga mulut adalah makhraj tempat keluarnya huruf alif dan saudaranya, yaitu disebut juga huruf mad. Lil hawa'i tantahi, yang bacanya itu panjang sampai dengan kadarnya, penghabisan daripada kadar panjangnya. Ada yang 2 harokat, 4 harokat, 5 sampai dengan 6 harokat. Baik. Jadi bacanya jangan ditekan di ujungnya ya. Dobha, dialirkan. Baik. Kemudian yang kedua ada tamkin. Nah, tamkin di sini ya terjadi karena adanya ya gitu ya, bertasydid setelahnya ya sukun. Ada beberapa keadaan di mat tamkin ini yang sudah kita jelaskan secara gamblang ya, tempat ya daripada mat tamkin gitu ya. Nanti bisa didengar pada video-video kita sebelumnya. Kemudian teman-teman sekalian, dan bacanya mat tamkin ini ya sama seperti mat tabi'i ya, yaitu dibacanya 2 harokat. Huyyitum ummiyina wan nabiyina, bacanya begitu ya, dikasih naber dianya kalau dia bertasydid. Baik, kemudian ini dia penjelasan kita yang akan kita gamblangkan penjelasannya insya Allah di bagian mat yang ketiga, yaitu silah qasirah atau silah sugro. Baik. Next. Ba'dah. Nah, mat silah sugro, kita masuk daripada definisi pengertiannya. Mat silah sugro disebut juga mat silah
qasirah, yaitu apabila ada hak dhamir. Jadi haknya itu hak dhamir ya, bukan hak fiil. Ada dalam surah Al-Alaq ya, nanti kita akan bahas contohnya ya. Itu bukan hak dhamir ya, itu hak fiil. Kemudian dilihat ada hak dhamir. Hak dhamir ini berarti bisa muzakkar atau bisa muannas gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa Arab ya ada tasrif dhamir ya, ad-dhamair. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ina gitu. Diawali dari huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah ini haknya ini ketika tasrif pada domir nasof ya, atau domir nasob atau domir majrur ya, jar. Baik teman-teman sekalian, jadi domirnya ini kata ganti, berarti haknya ini hak kata ganti, artinya nya, jatuh sebelum dan setelahnya huruf berharokat. Nah, dan setelahnya tidak terdapat hamzah qat'i. Hamzah qat'i, hamzah yang ditulis gitu ya. Qat'i itu maksudnya ditulis. Hamzah, tulisannya hamzah kayak gitu. Ya, tulisannya hamzah. Jadi ada tulisannya. Kalau bedanya wasli apa Ustadz? Ya hamzah wasal, hamzahnya nggak ditulis. Kalau qat'i itu ditulis. Nah, maka bacanya panjang satu alif ya atau dua harokat. Nah, sebagaimana teman-teman bisa lihat rumusnya di situ. Jadi keadaan haknya seperti itu ya. Jadi hak kayak gitu, sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat selain hamzah kayak gitu. Contohnya fa'asarna bihi naqa'a. Nah, sebelum ha ada huruf ba berharokat, dan setelah ha ada huruf na yang berharokat ya. Fa'asarna bihi naqa'a. Maka cara bacanya dua harokat. Nah, ini banyak kita dapati dalam surah Ad-Duha. Taib. Selanjutnya cara mengetahui mad silah sugra. Jadi dari definisinya sebenarnya udah cukup kita pahami ya dengan mudah kayak gitu ya. Namun biar lebih matang lagi pemahaman kita, maka dilihat dari cara mengetahui mad silah. Yang pertama, mad silah sugra hanya berlaku pada hak domir muzakkar. Berarti hu ya, hu atau hi ya, karena dia memiliki i'rabnya bisa hi bisa hu ya gitu ya. Jadi hu atau enggak hi ya. Jadi atau tulisan haknya begitu tuh contohnya ya. Tulisannya ada yang bulat gitu ya, ada yang seperti itu tuh ya, seperti tak marbutoh cuman nggak ada titiknya. Baik. Nah, ini yang pertama untuk mengetahuinya. Jadi kalau ada panjang H berarti nggak bisa ya, bukan mad silah itu. Taib itu mad tabi'i jadinya, karena definisinya adalah fathah diikuti alif ya. Kemudian yang kedua, hak dhamir mestilah terletak di antara dua huruf yang berbaris atau berharokat gitu ya. Jadi dia di antara huruf yang berharokat. Kemudian yang ketiga, mad silah sugro dapat dikenali dengan melihat pada hak dhamir yang mempunyai tanda waw dan ya kecil ya. Nah, dalam kurung di situ mushaf Timur Tengah. Jadi mushaf Timur Tengah itu teman-teman sekalian, biasanya haknya itu dikasih harokat dhammah biasa dan juga kasroh biasa. Cuman setelahnya itu ada waw kecil. Nanti ada contohnya insya Allah ya, pakai mushaf Timur Tengah gitu. Nah Ustadz, kalau mushafnya bukan Timur Tengah, misalkan mushaf Indonesia, cetakan Kementerian Agama gitu ya, Kemenak.
Nah, itu lebih mudah lagi mengetahui matsilah sugronya, yaitu dengan melihat domah yang dibalik gitu ya. Jadi domahnya harusnya kayak angka 9, ini dibalik domahnya jadi angka 6 gitu ya. Jadi domah terbalik namanya. Nah, dan harokat fathahnya juga cirinya adalah harokat fathahnya berdiri atau harokat kasronya juga kasronya berdiri. Itu biasanya tandanya mushafnya adalah mushaf ya kemenak ya cetakan Indonesia kayak gitu. Kalau cetakan Timur Tengah enggak kayak gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, matsilah hanya berlaku ketika mewasolkan bacaan. Jadi kalau muwakof enggak ya teman-teman ya. Karena kalau wakof ya tentunya harus disukunkan haknya. Nah, namun kalau kita sambung misalkan ini tidak dimasukkan ke dalam matsilah ya. Kalau dia di wakof ya. Tapi kalau dia di wasol disambung matsilah jadinya. Baik, selanjutnya yang kelima, berlaku pada hak domir yang tidak berjumpa dengan huruf hamzah. Jadi tidak ada huruf hamzah setelahnya, kayak gitu. Nah, rumusnya demikian. Ada ha sebelumnya berharokat dan setelahnya berharokat selain hamzah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh tadi. Ya, di contohnya ini teman-teman sekalian di ayat kursi saya ambil. Nah, contoh-contohnya itu perhatikan ayat kursi ya. Allahu la ilah ya, perhatikan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, saya akan baca dan sekaligus saya akan jelaskan dengan pembelajarannya ya. Pembelajaran kita seputar matsilah ini. Baik. Allahu la. Nah, dikata Allahu. Nah, di situ perhatikan. Ada sama hak juga kan? Tapi ingat di situ bukan hak domir ya. Di situ haknya masuk ke dalam lafadz Allah kayak gitu. Jadi bukan hak domir ya, hati-hati bedakan dengan hak domir dan bukan. Allahu la ilaha illa gitu ya. Allahu la ilaha illahu. Perhatikan ya. Kemudian selanjutnya Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu. Nah, di kata hu ada hak bulat. Nah, karena ini adalah mushafnya adalah mushaf Timur Tengah. Jadi ada waw kecil. Nah, domahnya tetap ditulis domah biasa, cuman di bawahnya ada waw kecil. Ini Masya Allah sudah dibantu kita. Ya, kalau zaman dulu teman-teman, saya pernah buka mushaf tahun 1960-an kayak gitu. Itu belum ada tanda-tanda begitu ya. Jadi kita benar-benar harus belajar ilmu tajwid. Ya, jadi benar-benar harus belajar ilmu tajwid dan bisa menerka sendiri, bukan menerka artinya, bisa memahami sendiri kayak gitu. Oh ini mat kayak gitu, ini mat wajib, ini mat jaiz. Bahkan sekarang sudah dibantu dengan baris bendera itu teman-teman sekalian. Dikata Allahu la, nah di situ. Jadi kalau ada panjang bendera begitu atau baris alis, maka panjang sekali, udah dibantu. Zaman dulu tidak, ya. Jadi makanya dimaklumi kalau orang-orang yang lahir mungkin tahun 50-an kayak gitu atau tahun 60-an, kalau dulu ngaji ya yang penting asal bisa baca tulisannya aja kayak gitu kan, sama ngedengerin apa kata Pak Kiai atau kalau kita belajar lagi ya apa kata Pak Ustadz kayak gitu atau kata Pak Haji begitu kan. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah segalanya sudah mudah dan bisa kita benar-benar mempelajari ilmu agamanya ini dengan kafah. Jadi sebagaimana perintah Allah udkhulu fis-silmi kafah. Jadi bisa kita pelajari lebih lengkap lagi, ya.
Karena lengkapnya dunia modern saat ini kan kayak gitu. Jadi ilmunya mahjatul bayda lailuha kanahariha, ya. Jadi sangat jelas, terang benderang sekali. Bahkan malam seperti siang. Itulah zaman sekarang. Ya, makanya kalau masih ada orang yang jahil, keterlaluan, ya. Jadi harus terus belajar, teman-teman. Baik, saya akan lanjutkan lagi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jadi dibacanya hu gitu ya. Lahu, lahu lagi. Lahu ma fis, lahu ma fis. Lahu sama juga ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Perhatikan. 'Indahu itu bukan contoh daripada mat silah qasirah atau mat silah sugro. Karena setelah haknya itu ada hamzah, hamzah qat'i kayak gitu. Makanya ada tambahan bendera itu di atas wawunya itu ya. Jadi bacanya bukan lagi 2 harokat, tapi dipanjangin gitu ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Gitu panjang gitu ya. Indahu illa biiznih. Nah, ini tadi poin yang keempat yang kita katakan, kalau dia diwasol dipanjangkan, tapi kalau diwaqaf maka berhenti. Biiznih gitu bacanya. Jadi nggak dibaca panjang, karena masih ada beberapa teman-teman sekalian nih ketika mewakofkan dipanjangin, bilangnya ini kan mat kayak gitu, ini kan ya, bukan, dia hakikatnya adalah ha. Cuma kalau dia bertemu dengan huruf setelahnya memiliki hukum kayak gitu, bukan ha ketemu dengan ya sukun kayak gitu, atau hu bertemu dengan waw sukun, bukan. Nah, dia kalau ada huruf setelahnya, ingat syaratnya begitu. Jadi bukan lantas biidnihi gitu, nggak boleh. Anggapannya itu ada ya sukun kayak gitu, ya nggak boleh. Ya, paham? Jadi ini tetap hakikatnya cuman hak doang, ya. Jadi nggak ada hak sukun. Cuman kalau ada hak setelahnya huruf, jadi ketentuannya menjadi matsilah, maka bacanya apakan ya, dipanjangkan begitu. Namun kalau nggak ada, ya sudah, nggak ada syaratnya, nggak terpenuhi syaratnya, sudah berarti dikembalikan kepada haknya, hak biasa gitu ya. Illa biiznih gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه. Panjangin lagi ya, ada baris bendera itu ya, ya, hakikatnya ada ya di situ, itu tanda ya kecil ya. Ya-nya bentuknya kayak checklist begitu teman-teman. Min ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Jadi yauduhu sama juga. Wa huwal aliyyul azim. Jadi bacanya wa huwal aliyyul azim, dalam qiraah wa huwal aliyyu. Jadi haknya dijadikan sukun ya. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah ini daripada contoh mat silah ya, dan juga yang diperhatikan tadi beberapa ketentuan untuk mengetahui mat silah sugro. Boleh teman-teman screenshot gitu ya, atau screenshot pada apa namanya tadi, tabel ya,
screen yang tadi ditayangkan. Jadi biar pelajaran buat teman-teman di rumah. Ya, jadi untuk mengetahui mad silah sugro itu ada 5 tadi. Benar-benar mengerti dan benar-benar pahami. Insya Allah ya nanti lama-lama teman-teman akan lebih teliti lagi dalam membaca Al-Quran. Rupanya ya ma khalaqta hadza batila, sungguhnya ya Allah engkau menciptakan setiap sesuatu ini tidak sia-sia. Ya ilmu tajwid, ya Al-Quran yang selalu diiringi dengan ilmu tajwid. Kayak gitu, untuk menyempurnakan, ya untuk tahsin, ya perbaikan bacaan Al-Quran. Karena makna tajwid ya adalah at-tahsin, ityanu bijayyid. Jadi mendatangkan sesuatu yang bagus, yang baik ya teman-teman sekalian. Baik, barakallahu fikum jami'an. Inilah penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk materi kita malam hari ini seputar mad silah sugro teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan teman-teman, tafadhol disiapkan. Nanti di penghujung belajar saya akan mempersilahkan dan membuka sesi pertanyaan seputar materi tahsin Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi kedua, yaitu tahsin, melanjutkan dari surah Al-Fajr, ya, diawali dari ayat 17, insya Allah sampai dengan ayat terakhir. Namun teman-teman, saya kembali ulang lagi secara cepat ya, bahwa teman-teman sekalian pembelajaran kita malam ini adalah seputar mad silah sugro. Jadi bagian daripada mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu terjadi karena tidak adanya sebab. Ya, sebab hamzah ataupun sebab sukun. Nah, salah satunya adalah mad silah sugro atau mad silah qasirah gitu ya. Nah, mad silah qasirah ini ya terjadi apabila ada ha, kayak gitu, sebelumnya dan setelahnya harus huruf yang berharokat. Kalau salah satunya tidak terpenuhi maka tidak jadi ya mad silah. Anhu contohnya, anhuma gitu, anhuma, anhu sebelum ha ada nun yang disukunkan maka nggak berlaku ya. Anhuma luhu, enggak, anhuma bacanya cepat. Ini sering sekali terjadi kesalahan ya dalam memanjangkan ha kalau kita tidak fokus. Baik, kayak gitu. Jadi berhubungan mad silah sugro ini adalah pada huruf ha, kayak gitu, dengan beberapa ketentuannya. Salah satunya tadi ya yaitu kedua huruf, maksudnya setelah dan sebelum daripada ha ini haruslah huruf yang berharokat atau berbaris. Kemudian yang kedua adalah setelah ha-nya ini bukan huruf hamzah. Yang tadi sudah kita contohkan di surah Al-Baqarah di ayat kursinya. Baik, begitu teman-teman sekalian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan hasanah ilmiah ya, dan lebih memberikan tabyin ya, penjelasan, pencerahan ya dalam diri kita ya, dan juga menghilangkan kebodohan dalam diri kita yang tadinya kita tidak tahu sekarang jadi lebih tahu lagi. Baik. Sekarang kita akan masuk insya Allah tahsin daripada surah Al-Fajr. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan minta teman-teman ya satu persatu nanti yang disebutkan namanya ya. Bisa jadi semuanya mendapatkan giliran ataupun nanti sebagian aja yang mendapatkan giliran untuk membaca. Taib, bagi yang nanti dipanggil atau disebut namanya membaca surah yang nanti akan ditentukan. Taib, perhatikan teman-teman sekalian setiap makhraj dan juga sifatul huruf ya pada ayat-ayat ya yang akan dibaca nanti. Taib. Yang pertama saya akan minta kepada Awi, tafadhol untuk dibaca dari ayat 17 sampai dengan ayat ke-20.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan nir rajim, nirra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kasih hamas. Kalla balla tukribunal. Kasih hamas di kafnya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jayid, ahsan, barakallahu fiik. Nah, barakallah. Di jamma itu adalah mat apa? Mat iwat Ustaz ya? Nah, betul, itu mat iwat. Ustaz. Di pembagian mat ditinjau dari keadaannya. Itu mat iwat. Jadi terjadi apabila ada fathah tanwin, dibaca fathah saja. Gitu ya. Jadi banyak sekali kita dapati mat iwat ini. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Hati-hati di sifat hamesnya ya. Sedikit tapi sangat kurang kalau tidak ada. Ya. Tuk tabbat yada dengan tabbat yada. Gitu ya. Barakallah. Barakallah Ustaz. Amin. Selanjutnya kepada Mega, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil. Nah, panjangin. Nah, itu ada baris bendera. Kalau baris bendera berarti harus panjang sekali. Panjang dari panjang biasa ya. Kalla idza duk gitu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wajah rabbaka wal malak. Rabbuka. Wajah rabbuka. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Naam. Waji ayawma izin bi jahannam. Yawma izin yatazakkarul. Yawma izin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu, nanya panjang. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Iya, jayid. Pertanyaannya, perhatikan di ayat ke waji'a yauma idzin. Nah, yauma idzin bi jahannam. Dzim bi jahannam. Itu hukumnya apa, Mega? Iklab. Ya, bagus. Cara bacanya bagaimana? Yang paling kuat dirapatkan atau direnggangkan bibirnya? Direnggangkan, Ustaz. Ya, direnggangkan. Furjah namanya kan? Jadi waji'a yauma idzin, nggak rapat idzin, tapi idzin gitu ya. Jadi bacanya giginya tidak bibirnya tidak dirapatkan. Ya. Baik, barakallahu fikih. Bagus. Wa fikum barakallahu Ustaz. Nanti diulang-ulang lagi ya.
Naam. Semoga Syukran, Allah Ustaz. sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Muhammad Tajuddin. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a Panjangin. waji'a yauma idim di jahannam. Naam. Yauma idi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dzikra wa anna lahu dzikra. Yauma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Naam. Yaqulu ya laitani qaddamtu li. Bacanya jangan begitu. Perhatikan panjang pendeknya. Yaqulu ya lay. Jadi kalau mat di ayun. Yaqulu ya laitani kuntu. Itu. Yaqulu ya laitani qaddam. Yaqulu ya Lunya pendek. Yaqulu ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu li hayati. Qaddamtu li Itunya hayati. pendek. Qaddamtu li hayati. Nah, gitu bagus. Fayauma idil la yu'adzibu adabahu ahad. Perhatikan panjang pendeknya. Azabahu ahad. Enggak panjang haknya. Azabahu ahad. Cepat. Fayauma idil la yu'adzibu adabahu ahad. Iya, begitu bacanya. Jangan dipanjang-panjangin ujung-ujungnya ya. Nah, nanti dibaca-baca lagi di rumah ya, di kos gitu ya, di kosan Akhina Tajuddin ya. Nah, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Syukran Ustaz. Nah, selanjutnya Maradona. Ya, Abu Eiger, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yusiku wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyat, kurang panjang. Ya, ada baris bendera tuh. Ya ayyatuha nafsun mutmainnah. Mutmainnah. Iya begitu. Terus irji'i illa rabb. Tebalkan. Irji'i itu hamzah wasal. Irji'i illa rabbi. Ila irji'i ila Irji'i ila
rabbika radiyatan Ila mardiyah. rabbiki. Ila rabbiki. Irji'i illa Ila, rabbika. jangan illa. Ila. Iya. Mm-mm. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ila rabbiki. Enggak ada Ila rabbika. rabbiki radiyatan Radiyatan panjang pendeknya. radiyatan mardiyah. 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 Ya, naber. Fadkhuli. Fadkhuli fi ibadi. Panjang pendeknya. Fi-nya dipanjangin. Fi-nya. Ada ya. Gitu. Iya. Mm-mm. Fadkhuli fi ibadi. Iya, panjangin. Wadkhuli jannati. San. Nanti dibaca-baca di rumah lagi ya. Insyaallah Ustaz. Lagi karantina. Naam. Di ayat ini nih. Kalla bal tukrimunal yatim. Perhatikan tadi ila. Jangan illa. Ya. Ila rabbika. Naam. Gitu Rabbiki ya. Ya Rabbiki. Kemudian ada ya. Pokoknya kalau ketemu teman-teman semuanya ya. Yang lain. Kalau ketemu ada ya berbaris. Ya, ada berbarisnya bendera begitu, maka bacanya dipanjangin aja semuanya. Itu lebih selamat, ya. Itu lebih selamat bacanya, karena kembali kepada cara baca kita adalah ya thariqah syatibiyah. Ini yang kita baca saat ini. Ustadz, boleh nggak kita baca dua? Boleh. Namun tahu nggak kita mana yang harus dibaca dua? Mana mad jaiz, mana mad wajib? Kalau kita sudah tahu bedanya mad wajib dengan mad jaiz, monggo. Dan juga aturan-aturan yang lain tentunya. Bukan hanya pada mad wajib, mad jaiz saja. Ya syatibiyah dengan thayyibah. Gitu. Namun kalau kita nggak tahu, ya udah bacanya selamatnya nih teman-teman sekalian. Biar tidak salah bacanya gitu kan. Tidak kepada salah khofi lah. Ya, harusnya kita bisa sempurna bacanya, harusnya malah ada yang kurang kayak gitu. Maka amannya adalah dibaca 2 atau 4 harokat. Gitu teman-teman ya. Nah, bacanya 4, jangan 2. Oke? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, gitu, panjangin lagi ya, begitu teman-teman. Taib Abu Eger, Pak Marduna, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya dan juga bacaan kita semua. Naam, sekali lagi ya kita ulangi teman-teman sekalian. Saya akan minta bacanya satu persatu lagi. Taib. Lagi selanjutnya saya minta kepada Cut Ifatul Umnia, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا. Ya, cukup sampai situ. Nah, perhatikan di wala tahad. Jadi jangan ya dari tipis wala tahal, jadi ha. Dia tetap menipiskan ha-nya. Jadi ada huruf yang ditipiskan dan ada huruf yang ditebalkan. Jadi huruf yang ditipiskan itu ya selain daripada huruf yang tebal yang jumlahnya ada 7, ya, yaitu kha, sa, da, ta, za, gha, qa.
Jadi ada 7. Jadi suaranya nebel semua. Do. Nah, do ini tebel. Nah, jadi hati-hati ketika bertemu dengan huruf tipis, ada yang tebel setelahnya. Jadi ikutan. Wala tahal. Jadi tetap tipis. Jangan sampai wala tahal. Jadi hal, ha. Jadi ha nanti. Harusnya dia ha. Gitu ya. Ifatul. Ya, ifatul. Jadi hati-hati dibacanya seperti itu. Sama satu lagi. Kalau kita memulai bacaan di pertengahan surah, ya jangan baca bismillah. Jadi bismillahnya didirikan saja, begitu. Jadi langsung isti'adah. Taib, setiap memulai sesuatu dengan bismillah. Naam. Ya bismillah tapi lirih, kemudian baca isti'adahnya. Taib, sebagaimana kita dalam sholat, misalkan rakaat pertama kita baca surah panjang nih, surah Al-Fajr misalkan. Kemudian rakaat kedua, ya karena masih belum selesai di rakaat pertama, kita bagi 2. Gitu. Kita mau lanjut lagi di rakaat ketiga, di rakaat kedua surah yang pertama tadi, surah Al-Fajr. Maka nggak usah baca bismillah. Jadi waladhdallin, amin, langsung. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Begitu. Jangan ya. Jadi bismillahnya ketika membaca Al-Quran tidak dijaharkan, tidak dibaca dengan jelas. Gitu ya. Dapat pelajaran buat teman-teman yang lainnya. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Ifah. Barakallahu fiki. Baik, selanjutnya. Anis, silakan. Anis Fauzia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Naam. Ulangin lagi. Ulangin. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, Santi, bagus. Ya, hati-hati untuk mengambil napasnya. Ya, untuk matnya sudah bagus. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Barakallahu fiik. Fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, sama-sama. Selanjutnya kepada Alfi Rashidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ulangin lagi. Ulangin lagi. Dari wala fayawma idzil. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Iya, jayid. Ahsan. Barakallahu fiki. Hati-hati di ayat sebelumnya. Qaddamtu li hayati. Jangan ti, gitu ya. Coba ulangin lagi. Yaqulu ya laitani.
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, jayid, ahsanti, bagus. Barakallahu fiki. Udah bagus matnya. Ya, ada beberapa huruf yang belum duduk. Semoga Allah nanti sempurnakan yang kurang dari bacaannya. Ya, Tina Alfi, barakallahu fiki. Wa fika barakallahu wa jazakillahu khairan Ustaz. Naam, sama-sama. Wa jazakallah, jangan jazakillah. Jazakallah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam, sama-sama. Baik, selanjutnya. Aryani, silakan. Ukhtina Aryani. Oke, baik Ustaz. Naam, silakan. A'udzu Jangan o, billahi jangan o. A. Naam. A'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yusiku wathaqahu ahad. Ahad. Ya Ahad. ini atat ya. Iya. Wala yusiku wathaqahu ahad. Naam. Ya atau ayah tuh ya. Ayyatuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Ya. Ulangin lagi. Irji'i. Baik, Ustaz. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Ada Wadkhuli fadkhu. Ada suara. Harusnya ada gini. Nah, begitu. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Nah, begitu. Tebal tipisnya huruf, hati-hati ya. Jadi dari A, memulai dari bacaan A tadi. Kemudian mardiyah, jangan mar, tapi mar. Itu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ma, ra-nya langsung gimana? Mardiyah. Coba. Mardiyah. Radiyatan. Radiyah. Baca ya. Dari ro. Radiyatan mardiyah. Ya, begitu. Santi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Barakallahu fiki. Nanti tebal tipisnya huruf dilatih lagi ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacaannya ya ukhtina. Alhamdulillah. Jazakallah khairan ya Ustaz. Naam, sama-sama. Baik, alhamdulillah. Mungkin demikian belajar kita sampai di sini teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan teman-teman sekalian, masih ada beberapa dari teman-teman yang makhraj dan sifatnya kurang. Nah, lantas bagaimana nih solusinya? Ya, kita tidak sudah mungkin jauh pembahasan kita ini. Ya, seputar makhraj dan sifat teman-teman sekalian ya. Jadi maka daripada itu ya saya coba akan memberikan penjelasan mungkin di sela-sela tahsin gitu daripada penjelasan mat, nanti mengulang makhraj, mengulang sifatnya ya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan berputus asa atau merasa bahwa sudah telat belajarnya, tidak.
Yang namanya baca Quran itu akan selalu terulang terus huruf-hurufnya. Jadi kalau misalkan nih hari ini tadi ada beberapa teman-teman yang diperbaiki makhrajnya, ada yang diperbaiki sifatnya, ada yang diperbaiki panjang pendeknya kayak gitu. Ada yang diperbaiki dengung-dengungnya begitu. Maka itu buat latihan lagi di rumah. Nah, besok misalkan giliran kita lagi ya maksudnya dites bacanya, rupanya masih ada yang kurang di situ, berarti masih belum bagus, diulang lagi. Oh, udah bagus, ada lagi kekurangan yang lain, maka nanti ditambahkan. Pelan-pelan Allah sempurnakan ya, dan pelan-pelan coba kita kasih tahu ya. Adapun untuk usaha memperbaikinya dikembalikan kepada kita semua. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Sehat-sehat semuanya teman-teman sekalian ya. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Tafadhal jika ada yang mau bertanya, dipimpin nanti langsung oleh hostnya. Ya Ustadz mau nanya. Kan di Al-Quran ada di Al-Quran ada beberapa ya Al-Quran yang ada tempat berhenti dan melanjutkannya seperti itu ya Ustadz ya. Terus kalau menurut Ustadz itu bagaimana ya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan bahwa kalau berhenti itu ada di beberapa tanda atau huruf, misalnya depannya huruf wa, terus huruf untuk memulai. Ya, untuk memulainya seperti itu Ustadz. Itu bagaimana menurut Ustadz yang di Al-Quran? Oh, taib. Nah, saya langsung jawab ya, Anis. Taib, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya, saudari Anis, Ukhtina Anis, Fauzia. Taib, berhubungan dengan waqaf dan ibtida. Naam. Hakikat waqaf itu seyogyanya dikembalikan kepada makna daripada Al-Quran. Karena kalau disebutkan waqaf itu secara garis besar ya, yang dipelajari di beberapa induk kitab tajwid, bukan kitab tajwid yang sudah menjadi karangan lah atau istihad para pembuat kitab kayak gitu kan. Bukan kitab sebenarnya, buku paket ya, seperti metode-metode yang biasanya kita dapati gitu kan di beberapa lembaga kayak gitu, seperti Syafi'i, Utsmani, Ummi, Qiraati, Tilawati, Azkia ya. Jadi itu yang biasanya membahas tentang waqaf dan ibtida kayak gitu. Namun kalau kita kembalikan kepada syarah daripada kitabnya, itu tidak ada beberapa yang memang ada gitu kan di beberapa metode itu yang dicantumkan, namun ada yang memang tidak ada. Ya, kami udah nanyakan ke beberapa orang masyaikh, dia bilang Allahu a'lam bishawab, dia bilang saya tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi poinnya adalah intinya lebih aman kita kembalikan kepada makna daripada Al-Qur'an itu. Nah, untuk mengetahui maknanya bagaimana? Kan kita tidak tahu ilmu tajwid kan begitu kan? Jadi kembalikan ke itunya dulu, bukan kepada tanda. Jadi tanda itu membantu kalau kita sudah tidak lagi bisa memahami makna daripada Al-Quran. Nah, untuk memahami ya maknanya, kalau kita memang tidak tahu, nah bolehlah kita misalkan waqafnya, walaysa fi waqfin wajab wala haramun laysa lahu sabab. Jadi tidak ada kewajiban waqaf di sini gitu kan, kecuali nanti ada sebab di mana kalau kamu waqaf bisa terjadi kepada keharaman. Kayak gitu. Misalkan waqaf tidak melanjutkan lagi. Nah, waqaf ini kan ada beberapa keadaan. Jadi ada namanya waqaf karena darurat, ada waqaf karena tujuannya untuk imtihan, ujian gitu kan. Ada waqaf ikhtiari, pilihan gitu kan, kita mau waqaf di mana. Ini sesuai dengan maknanya tentunya. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa waqaf itu. Nah, untuk ibtidanya bagaimana gitu kan? Untuk memulainya bagaimana? Nah, memulainya juga dikembalikan kepada maknanya. Makanya ada waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan juga waqaf qobi. Itu ada di beberapa syarah daripada kitab induk ya,
ilmu tajwid ya, seperti ketika membahas tentang syarah Muqaddimah Al-Jazariyah begitu. Diketahui memang ada wakaf tersebut. Namun, itu kembali kepada makna. Kembali kepada makna, bukan kembali kepada tandanya. Nah, adapun misalkan kita nggak tahu maknanya. Nah, maknanya berarti benar-benar nggak tahu nih. Kayak gitu. Ya udah, kembali kepada tandanya lebih aman. Namun tanda-tanda tersebut tidaklah menjadi sebuah patokan harus seperti itu. Karena antara dua mushaf seperti mushaf yang dicetak oleh Timur Tengah, itu pun ada beberapa standar. Ada standar Madinah, ada standarnya Beirut, ada standarnya Al-Azhar, kayak gitu. Dan Madinah bahkan mushaf Madani di Saudi itu tegas, mushaf yang boleh dijadikan sebagai wakaf yang ditaruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dua masjid ini, ya Al-Haramain, itu adalah mushaf yang dicetak oleh lembaga Quran ya di Madinah, bukan di Madinah, di Mekah, ya di Mekah. Jadi ada tempat di sana, jadi khusus ada stempelnya, dan itu yang boleh wakaf. Kalau ada yang mau wakaf ke sana, misalkan mushafnya tidak standar mereka, maka akan ditolak, kayak gitu. Maka akan disortir gitu, dipisahkan, mungkin dibagikan ke orang sama mereka, gitu kan. Jadi misalkan nih kita bawa mushaf, nggak tahu standarnya apa kayak gitu kan, kita bawa aja sembarangan taruh mushaf di Masjidil Haram gitu atau di Masjid Nabawi kayak gitu. Nanti ketahuan tuh, ada bagian memang tiap hari tuh ada, hampir setiap ba'da sholat biasanya. Ba'da sholat itu mereka keliling, ada petugasnya itu mensortir mushaf-mushafnya. Oh, ini bukan mushaf Madinah, maka mereka masukin ke dalam rak. Ya, bisa jadi mereka kasih ke orang lain, Allah a'lam bishawab, atau dikemanain oleh mereka. Jadi gitu. Itu kalau yang ketahuan ya. Dan pastinya ketahuan karena tiap hari dicek terus ya, keliling mereka untuk mensortir Quran. Nah, mereka punya standar seperti itu. Dan standar wakaf di mushaf Madani, saya punya mushafnya kayak gitu, itu berbeda dengan mushaf yang ada di kita. Ini untuk tanda wakaf. Untuk tanda wakafnya ya, yang mushaf standar Indonesia lah, atau Kemenak atau Syamil Quran, cetakan Cordoba dan lain sebagainya ya. Itu berbeda. Bahkan kami pernah saya pernah waktu itu ada kakek saya dari Ihya Aturos Al-Islami ya. Kebetulan kakek saya sebagai sekretaris bendahara dan sekarang jadi wakil di sana. Ya, jadi waktu itu pernah memberikan wakaf Quran dari lembaga Ihya Aturos di Mahat, ya di pesantren ana. Kemudian Qurannya itu dibagikan kepada para hafiz Quran yang 30 juz. Karena waktu itu memang nggak banyak mushafnya. Nah, kami pakai Quran ini dan kami belajar bawa ke halaqah Syekh waktu itu. Kemudian Syekh mengatakan ya, balikin mushaf itu, dia bilang. Jangan digunakan. Kemudian kami nanya, ya kenapa Syekh kok dibalikin, nggak dipakai mushaf ini? Ini mushafnya tidak standar wakaf dan ibtida'nya. Nah, itu dia bilang. Karena memang merujuknya kepada Kemenak. Ya, jadi mushafnya itu Kemenak. Ya, masih beredar setahu saya mushafnya itu. Pokoknya ada tulisan ya Aturos lah mushafnya ya. Ini bukan ininya ya. Maksudnya memang itu wakaf dari salah satu yayasan Islam ya dari Kuwait ya. Jadi itu tidak dikatakan standar oleh Syekh gitu kan. Akhirnya udah kami balikin lagi, kami gunakan lagi mushaf Madinah saat itu sama Syekh. Kemudian kesininya ada lagi kembali lagi ada mushaf wakaf tidak. Kemudian beliau katakan ini nggak apa-apa, ini masih aman. Gitu. Jadi memang dalam perihal wakaf dan ibtidah ini hampir di setiap masyayikh ya yang memiliki pemahaman tentang hal ini, mereka mungkin lebih ya kembali kepada gurunya lah. Jadi bagaimana nih Ustadznya, problem nggak atau masalah nggak dengan mushaf ini untuk wakaf dan ibtidahnya. Nanti kalau dia bilang nggak apa-apa, aman aja, ya udah gunakan. Tapi kalau tidak, ya mendingan diganti sesuai dengan apa yang distandarkan oleh ustadznya.
Jadi tapi kalau saya pribadi, teman-teman sekalian, ya kembali kepada ginilah maknanya aja, gampangnya. Untuk mengetahui wakofnya terserah di mana aja, kayak gitu ya. Kalau memang ada tanda wakof di situ ya udah berhenti. Yang qaf lam kayak gitu ya. Ini tanda wakof berhenti boleh, nggak apa-apa kalau memang pas napas juga di situ kayak gitu. Nah untuk memulainya maka saya berikan tanda ya waw, fa, summa, illa, an kayak gitu. Atau huruf jar ya ketika memang tidak didapati beberapa huruf-huruf demikian. Min misalkan di surah Al-Bayyinah ya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Mulai dari mana nih? Nah, mulainya dari mana kita? Nah, maka mulai boleh dari min tahtihal anharu khalidina fiha. Diulang lagi sebelumnya. Karena wakafnya di sini bisa kita katakan masih wakaf kafi ya, atau paling tidak wakaf hasan lah. Karena masih ada hubungan makna antara wakaf dengan setelahnya. Maka diulang ayat sebelumnya. Dari mana ngulangnya? Ibtidaknya dari mana tentunya? Nah, kita tadi cari tanda waw, tanda fa, tanda summa, tanda illa kayak gitu. Atau tidak ada semuanya tanda huruf jar. Min, tapi nggak semua huruf jar ya. Hanya min, ila, sama an. 3 itu aja yang bisa kita temui ya. Baik, barakallahu fiik. Saya rasa seperti itu jawaban saya. Ya insya Allah tidak ada problem besar lah masalah wakaf. Cuman bisa menjadi besar problem ini kalau kita sepelekan. Karena yang namanya ilmu tajwid itu harus terpenuhi 2 hal. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan setiap hurufnya artinya memberikan 3 hal, makhraj, sifat sama hukum, dan satu lagi ya adalah mengetahui tanda berhenti dan di mana kita harus memulai. Waqaf dan ibtida'nya. Begitu Ukhtina Anis Fauzia. Semoga terjawab. Kalau Quran As-Sahib itu Pak Ustadz tahu atau belum? Ya, saya pernah lihat Quran As-Sahib. Kenapa? Iya, itu yang maksudnya anak seperti itu. Kadang kayak berhentinya ya tidak di wakafnya yang wakaf ada tandanya seperti itu. Gitu. Kayak mungkin karena ayatnya panjang seperti itu. Oh, taib. Naam. Ntar kalau misalkan ada waktu bisa ketemu, bolehlah nanti di majelis ana secara offline boleh dibawa mushafnya. Ya, kayak gimana sih? Ana pernah tahu, memang pernah dengar, bahkan pernah ada yang belajar cuman nggak terlalu memperdulikan wakafnya saat itu, mungkin belum pembahasan wakaf tidak ya. Tapi lebih amannya menurut Ana nih ya pakai mushaf madani aja. Mujamma' Malikul Fahad ya, yang kecil atau yang gede. Namanya Mujamma' Malikul Fahad. Itu dijual kalau di Saudi sekitar 30 real sampai 35 real sekarang ya. Kalau dulu lebih mahal tahun 2017-2018 ya, karena waktu itu memang lagi turun ya percetakannya. Sekarang udah rame lagi, jadi dijualnya tidak lebih dari 50 real. Kalau sekarang ya mungkin dijual yang standar kecilnya ya 130-an lah. Yang kecil segini nih, saku, Quran sakunya. Mujamma' Malikul Fahad. Tapi kalau yang ukuran A5 mungkin sampai 200-an kali. Itu lebih aman kayak gitu. Tanda wakofnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita nggak fokus kepada tanda wakof kayak gitu kan. Ada yang mushaf juga tanda wakofnya terlalu banyak, jadi kayak fokus ke tanda wakof aja kayak gitu. Memang tujuannya ngebantu kayak gitu kan. Cuman bagi kita yang mungkin kelasnya beda lah ya, kelas pro dengan kelas bawah, ya maksudnya kelas yang baru belajar ya berbeda tentunya mungkin kayak gitu. Terutama nafasnya kita juga lebih panjang kayak gitu kan. Gitu. Tina Anis. Nah. Ya, jazakumullah khairan. Sama-sama.
Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita cukupkan. Mungkin tidak ada Ustaz. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri kajian pada malam hari ini. Sebelum itu, mungkin dari Ustadz ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustadz. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan Khos dan juga teman-teman dari LDK Al-Futua yang masih terus mensupport pengajian dan kajian kita pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, dikatakan dunia ini makin mendekati hari akhir. Segala apa yang ada dari zaman dulu itu akan terlihat sangat nampak sekali pada zaman kita saat ini. Bukan hanya kebaikan saja, bahkan keburukan pun itu campur aduk di dunia kita atau di akhir zaman ini, teman-teman sekalian. Makanya keimanan yang paling penting. Jangan sampai iman kita menurun. Zaman semakin bertambah, maka iman pun harus. Di antara untuk menanamkan keimanan adalah dengan memperbanyak thalabul ilmi. Belajar, teman-teman sekalian. Akses untuk belajar itu sekarang tidak ada batas. Bukan terbatas, tapi tidak ada batas. Tinggal beli kuota internet, semua dunia tentang ilmu itu bisa kita pelajari. Bukan hanya ilmu satu bidang, tapi banyak ilmu. Mungkin kita cenderungnya hanya memahami satu bidang saja, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Luas, lebih luas lagi. Seorang mukmin itu al-hikmatu, sesuatu yang hilang pada diri seorang mukmin, maka ambil hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini untuk mempersiapkan bekal kita untuk menuju Allah. Enggak mungkin orang gampang untuk dikatakan bertakwa. Enggak. Justru harus melalui proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Caranya apa? Keimanan. Bagaimana untuk memupuk iman lebih bagus? Dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan semakin yakin terhadap pergerakan kita di dunia ini. Jadi jangan sampai orang jadi orang yang jahil, gitu kan? Paling tidak dari 100 orang ada satu yang alim. Kayak gitu. Enggak apa-apa, 100 jahil, misalkan 99 orang jahil, tapi ada satu yang alim. Karena orang yang alim, itu sebagaimana matahari, sebagaimana bulan. Dia bisa menyinari kegelapan. Kayak gitu. Tapi jangan menjadi satu lilin, yang dia menyinari tapi membakar diri, itu bukan orang mukmin. Orang mukmin itu dia terus menyinari sebisa dia, semampu dia sampai azal menjemput. Gitu teman-teman sekalian, terus sinari diri kita, hiasi kehidupan kita dengan ilmu-ilmu syariah yang baik, dan berdoa kepada Allah untuk terus memberikan kita keimanan di atas keimanan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan ini. Teman-teman sekalian, demikianlah belajar kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan dan bisa bertatap muka dan berjumpa kembali. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Kita bertemu lagi insyaallah next week, pekan depan, dalam keadaan lebih baik lagi daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada khasnya untuk menutup kajian kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.